Semua orang tentu pernah berduka, dan semua orang tentu ingin bahagia. Sang remaja kini mulai beranjak dewasa. Bermodalkan pengalamannya mengembara, dia ingin menjumpai pamannya yang dulu pernah menawari tinggal bersama. Sama-sama di Jakarta, namun tidak pernah saling berjumpa. Suatu hari, pertemuan itu tiba. Paman satu-satunya bertemu dengan keponakan yang dicari-cari selama ini olehnya. Sang remaja tidak lagi berjualan di kota tua. Ada sedikit ketegangan dengan beberapa orang yang iri kepadanya, dan dia memutuskan untuk mengalah saja demi fokus mengejar mimpinya. Setibanya di rumah pamannya, ternyata keadaan usaha sang paman juga sedang tidak baik-baik saja. Pamannya mulai sakit-sakitan, yang justru menjadi beban pikirannya. Dia mulai memutar otak untuk dapat membantu keluarga pamannya. Sang remaja mulai menawarkan diri untuk mengisi live musik di kafe-kafe di kota, juga sekalian menunggu panggilan kerja dari sekian lamaran yang ditujukan kepada beberapa perusahaan terkemuka. Ayah, maafkan aku. Sisa uang kambing kubelikan gitar untuk membantu keluarga pamanku, gumamnya dengan sedikit sesal. Dia lalu membeli gitar untuk mengisi waktu luangnya dengan mengamen di jalanan. Sesekali dia beristirahat di masjid besar untuk sekalian menunaikan sholat saat azan tiba. Berhari-hari aktivitas di jalanan ternyata menarik perhatian seseorang yang selalu memperhatikannya saat selesai sholat di masjid. Terjadilah dialog panjang antara dia dengan seseorang itu yang ternyata adalah utusan pemandu bakat dari luar negeri. Ternyata bapak itu adalah seorang guru musik ternama, dan beliau sedang mencari karakter vokal yang pas untuk mengisi band bentukannya yang kesemua personilnya adalah anak-anak berbakat di jalanan, khususnya di Jakarta yang sudah ia kumpulkan. Dan beliau sangat menyukai karakter vokal sang remaja. Singkatnya, terbentuklah band favorit sang pencari bakat dari luar negeri dengan skill yang hebat di antara masing-masing personilnya. Dalam waktu setahun, panggung ke panggung sudah menjadi rutinitas mereka. Bahkan, penjualan albumnya lebih laris di luar negeri dibandingkan di negara asalnya. Dan sang remaja adalah salah satu pencipta lagu yang hebat di masanya. Namun, takdir terkadang tidak sesuai dengan harapan. Bertahun-tahun malang melintang di luar negeri, dia mencium adanya banyak kebusukan di dalam tubuh manajemennya, yang membuat sang remaja yang kini sudah dewasa harus mengambil sikap hengkang untuk selama-lamanya. Dia menyesal karena telah banyak menciptakan lagu untuk lingkungan yang tidak sesuai dengan hatinya. Tentu menjadi pro dan kontra di antara beragam spekulasi mengenai kepergiannya. Karena setelahnya tidak ada vokalis yang mampu menyamai karakter suaranya. Sang pemuda lalu pulang dari luar negeri untuk menemui paman tercinta. Dan ternyata pamannya sudah tiada, tanpa ada kabar apapun sebelumnya. Bertambah sudah rasa sesalnya karena paman yang dicintainya meninggal dunia tanpa ada berita. Apa arti semua ini jika semua yang kusayang meninggalkanku dengan sebab yang sama? Ucap penuh sesal di hatinya. Namun
sang pemuda tidak ingin lagi mengulang memori kelam di masa sebelumnya. Dengan cepat, dia bangkit dan menyadari bahwa hidup butuh ketenangan seimbang dalam mengolah dunia serta akhiratnya. Mulailah dia berbenah menata hatinya dengan kembali mengikuti banyak kajian ilmu yang bermanfaat di sela-sela kesibukannya. Sang pemuda kemudian membangun perusahaan kecil untuk membiayai keluarga almarhum pamannya, dan sebagian keuntungannya dia infakkan untuk pembangunan sekolah di kampungnya. Tidak disangka, dalam waktu 2 tahun, usahanya semakin berkembang dan maju hingga mampu membuka banyak cabang di beberapa daerah. Kata orang, pengalaman adalah guru yang berharga. Di saat sedang jaya-jayanya, ada beberapa masalah yang akhirnya menghancurkan usaha yang telah dirintisnya. Kepercayaan yang mungkin tidak berbalas dengan sempurna menjadi salah satu penyebabnya. Dia tidak lantas berkecil hati. Beberapa cabang usahanya masih bisa diselamatkan, sisanya tutup begitu saja berikut kerugian materinya. Dia lantas bangun kembali sisa-sisa orang kepercayaannya untuk mengurus semua usahanya. Dan tidak butuh waktu lama, usahanya kembali stabil. Namun kali ini dengan pola manajemen yang lebih rapi dari sebelumnya. Sampai hari ini, entah sudah berapa banyak yang tersalurkan manfaat dari apa yang diusahakan olehnya. Tentu, semua itu ia dedikasikan untuk mendiang orang tuanya. Hatinya semakin hari semakin tenang dengan banyak membantu sesama, dan ia pun tidak melupakan janji untuk kembali ke kampung halamannya di suatu harinya. Tentu saja dengan menjadi orang yang berbeda sebagaimana ucapnya saat berpamitan di awal keberangkatannya. Sang pemuda kemudian menikah dengan seseorang pilihan hatinya, dan kini lebih fokus membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesekali, kadang dia masih membuat lagu, namun itu hanya untuk menghibur istrinya saja. Selebihnya, biarlah menjadi kenangan yang mungkin tak terlupa.